fi'il ya. Mesti yang namanya fi'il nih mesti ada yang tukang buat. Ya. Fi'il mesti ada yang tukang buat. Apa dia tukang buatnya? Fa. Mesti. Ini sesuatu yang tidak boleh lepas antara fi'il dengan fa'il. Cuma mungkin kita istilahnya yang kita selalu dengar, contohnya qoro'a. Apa ya? Telah membaca dia, ya kan? Telah membaca dia. Dia itu apa maksudnya? Dia itu apa? Pelaku. Nah, mungkin kita sudah paham pelaku ini. Tapi mungkin sebelumnya kita memahami dia itu adalah domir. Nah, domir atau ganti nama. Sebenarnya domir itu adalah pelaku sebenarnya. Domir itu adalah pelaku. Ya. Telah membaca dia itu adalah pelaku. Ya. Nah, jadi semuanya mesti ada ganti nama. Ya. Fi'il madhi, ya. Fi'il mudhari', ya. Yaqra'u, ya. Nah, kemudian yang fi'il amar, ya. Nah, kalau fi'il mudhari' dia membaca, ada kan? Ganti namanya di sini. Iya. Nah, dia. Nah, mana dia ini sebagai fa'il, ganti nama dia sebagai fa'il. Ya. Nah, ada juga ya. Kemudian bacalah oleh engkau. Iqra. Nah, bacalah oleh engkau. Mananya pada sini iqra? Fi'il amar. Ada tak ganti namanya di sini? Ada. Ganti nama menunjukkan apa sebagai fa'il. Fa'il itu tukang buat. Nah, jadi kalau kita tahu kan kalau fi'il madhi dijungi baris atas, kalau fi'il mudhari dimulakan dengan ganti nama, kemudian di ujungnya baris depan. Kalau fi'il amar dengan suruh dan di ujungnya baris mati. Tapi semuanya ini mesti ada ganti nama. Ganti nama menunjukkan apa? Fa'il. Ya. Nah, cuma kadang-kadang ya, ada yang namanya tukang buatnya itu ditampilkan. Apa dia? Yang ditampilkan, maknanya disebutkan maksudnya. Yang membacanya itu ataupun yang tukang buatnya. Nah, contohnya apa? Qara'a al-qari'u, contohnya. Al-qari'u. Qara'a al-qari'u. Jadi al-qari'u ini maksudnya apa? Al-qari'u kita selalu dengar qari. Apa itu qari? Orang yang membaca. Qara'a al-qari'u. Nah, jadi al-qari'u ini dia maksudnya apa? Tukang baca ataupun tapi di posisi sini maksudnya tukang pembuat. Al-qari sebagai tukang buat atau pembuat. Nah, yang namanya pembuat, ya, yang namanya pembuat dia berbaris apa? Berbaris depan. Ya, yang namanya pembuat itu berbaris depan. Nah, kita tengok di sini kan al-qari'u, ya kan? Al-qari'u baris depan. Kecuali yang tidak boleh berubah mabni, ya. Qara'a al-qari'u. Ya. Sama juga di sini. Kalau fi'il mudhari ya. Yaqra'u al-qari'u. Ya. Nah, satu lagi di sini yang namanya fi'il nih, ya, mesti ada fa'il kan? Nah, tapi kadang-kadang dia ada yang memerlukan objek, kadang-kadang ada yang tidak memerlukan objek. Ya. Nah, kalau di sini kita tahu kan dalam ini
subjek kan ya, subjek ya, subjek. Nah, ini apa? File, predicate, ya tukang buat. Ya. Nah, di sini ada yang memerlukan objek. Ya, ada yang memerlukan objek. Apa bahasa Arabnya objek? Yaitu maf'ul. Ada yang memerlukan objek, ada yang tidak memerlukan objek. Nah ini yang memerlukan objek apa bahasa? Objek kan? Objek. Tapi ada kita nanti ada jumpa dalam yang tidak memerlukan objek. Maf'ul atau tiada maf'ul. Kita jumpa di sini dia memerlukan objek, ya. Qara'a al-qari'u, ya, telah membaca dia. Sekarang perkataan qara'a memerlukan objek atau tidak? Hah? Perlu tak objek? Tidak perlu. Mesti perlu. Membaca apa yang dibaca? Mesti akan tak ada yang dibaca. Kurang-kurangnya baca pikiran orang. Nanti nggak dibaca kan? Baca buku ke, baca Quran ke, baca surah Ka'bah ke, ya. Mesti ada yang dibaca, ya. Majalah ke kan? Qara'a al-qari'u al-Quran maksudnya, ya. Al-Quran. Nah, ini ya. Qara'a al-qari'u al-Quran, mesti ada dibaca. Dia membaca Al-Quran, ya. Oleh itu Al-Quran ini mana bacaan, selalu dibaca. Ya, perkataannya kalau dinamakan Al-Quran, bacaan. Ya. Di sini dia merupakan objek, ya. Sekarang apa yang kita lihat di sini? Objek ini barisnya apa? Baris tas. Objek dia adalah berbaris atas. Tadi kalau fa'il barisnya apa? Baris depan kan? Sekarang objek berbaris atas. Ya, nampak tak? Ya. Tapi ada perkataan-perkataan yang memang tak bukan objek, macam saya bercakap. Apa buatannya di sini? Bercakap. Siapa yang tukang buatnya? Saya. Ada tak objeknya di sini? Tak ada. Tak memerlukan objek sih. Saya bercakap. Cakaplah, ya kan? Cakap dengan lisan kan, ya. Tapi lisan ni, ya, boleh juga dengan pen, ya. Bercakap dengan pena kan. Yang lisan tu, maksudnya lisan tu apa? Alat. Pen tu alat juga kan. Ya. Oke. Kemudian saya berdiri. Ya, berdiri. Perbuatannya berdiri kan? Ya kan? Siapa yang tukang buatnya? Saya. Atau dia berdiri. Dia tukang buatnya berdiri. Dia. Tapi di sini ada tak objeknya? Tak ada. Jadi mana yang maf'ul. Tak ada maf'ul. Ya. Oke. Sekarang nih, ya, perkataan qara'a al-qari'u ada objek, ya. Sekarang Ustaz sebenarnya nak bagi tahu ada dalam perkataan dalam ayat yang tadi kita baca. Ya, coba kita tadi buka surat ayat berapa? Ayat yang ke 17, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah. Oke, sekarang kita jumpa ada pertama aqimi. Apa makna aqimi? Dirikanlah oleh engkau. Oke, perbuatannya apa di sini? Dirikan. Oke, siapa tukang buatnya? Engkau. Ada tak objeknya di sini? Tak ada. Kat sini tak ada. Kat sini tak ada. Kat sebelah ada. Kat sebelah mana dia? Kat sebelah. Ada tu. Ya, jadi ada objeknya. Ya. Macam mana kita tahu dia ada sebagai objek?
Objek ni berbaris atas. Iya, betul. Satu, dia berbaris atas. Ya. Aqimis sholah. Ya, sekarang kita jumpa tadi ayat yang tadi kita bacakan. Aqimi as-sholah. Tulisannya di situ kita Al-Quran. As-sholah. Oh, as-sholah. As-sholah. Aqimi as-sholah. Ya. Oke. Nah, jadi mana tadi kita tahu aqimi as-sholah ada perbuatan fi'il kan? Ya. Siapa tukang baca? Adalah engkau. Ada tak sekarang disebutkan siapa yang tukang buatnya di sini? Ada tukang buatnya di sini? Aqimi tak ada. Tak ada, tak disebutkan. Nah, oleh tadi sejak kapan ada yang objek tukang buatnya disebutkan? Ada yang tadi di sini tak disebutkan. Nah, ya. Objeknya sekarang yang disebutkan. Objeknya berbaris apa? Atas. Dia. Nah, tapi Ustaz nggak beritahu ya. Tidak semua yang berbaris atas, tidak semua yang berbaris atas itu adalah sebagai objek. Ya, tidak semua berbaris atas. Nah, sekarang kita tahu di sini sebagai objek kan? Kenapa dia sebagai objek? Atau bahasanya apa? Objek itu maf'ul. Kenapa dia sebagai maf'ul? Karena confirm sebelumnya ada fi'il. Itu dia sebagai maf'ul. Atau nanti kita akan jumpa juga objek, ada juga yang berbaris atas tapi dia bukan sebagai maf'ul, bukan sebagai objek. Maksudnya apa? Contohnya tadi yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Innallah Innallah Maha mengetahui, alimun hakim. Ustaz bagi tahu di sini Allahnya barisnya apa tuh? Atas kan? Tapi dia sebagai apa? Bukan sebagai objek. Sebelumnya adalah haraf. Tapi di sini dia confirm sebagai objek atau sebagai maf'ul karena sebelumnya ada fi'il. Itu dia kuncinya. Mesti ada fi'il. Kalau tak ada fi'il, dia tidak boleh menjadi objek. Ya. Oke. Itu ya. Dan tandanya sebagai objek berbaris atas. Itu dia. Confirm lebih kuat lagi. Ya. Oke. Ada lagi tadi sini perkataannya yang menunjukkan sebagai objek. Ya, dengan ini surat Al-Amr wan nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu saja. Sebenarnya satu ayat satu aja kalimatnya. Aqimis shalah. Ya. Jadi maknanya kita pahami jadi sebagai objek ya. Ada yang nak bertanya? Kurang paham atau? Ini sebenarnya kita Ustaz sudah ulang aja. Coba apa? Bila kita ulang, lebih paham. Biar lebih dekat. Itulah ya yang kita belajar. Sistem kita macam itu. Tak perlu hafal ya. Tapi bila kita ulang terus, insya Allah dia akan lama-lama akan melekat. Insya Allah ya. Apalagi alhamdulillah sistem sekarang kita sudah ada buku. Dulu Ustaz ada buku. Betul sekarang. Betul, kasihan pelajar-pelajar. Karena walaupun nulis pun perlu juga sebenarnya. Tapi yang saya tulis ini sebagai ringkasan. Dulu nih alhamdulillah saya harus dia buat buku ini, alhamdulillah. Untuk saya 3 orang, Ustaz Nasaruddin, tak ada buku. Jadi alhamdulillah ya, satu kemudahan sistem yang katanya lebih membantu lagi untuk lebih paham lagi. Insyaallah. Walaupun tetap buku ini tetap buku, memerlukan guru juga. dia akan kita paham kalau ada guru. Kalau tak ada guru sama aja. Macam kita ada buku belajar tajwid ya, tajwid ada macam-macam kita punya reference kan. Tapi tak ada gurunya, memang susah kita nak paham walaupun bagus buku-bukunya tu. Tapi ya, mesti ada yang memberikan bimbingan atau panduan sehingga kita lebih faham apa yang dipelajari dari terutama belajar bahasa Arab ya, ilmu agama insyaallah. Baik, insyaallah itu yang kita pelajari pada hari ini tentang ayat ini, mudah-mudahan ya kita pahami
Baik. Kemudian Kalau tanya tak Ustaz? ya boleh. Misalnya asobaka tu kan. Iya betul. Asoba tu telah menimpa ia. Iya betul. Lepas tu ka tu engkau. Betul. So macam mana Ustaz kalau kita nak faham? Okey. Ini pun juga sebenarnya sama juga kan. Uh-huh. Bagus kakak, alhamdulillah katanya. Okay. Asoba, asoba, ka, asoba. Ini sebenarnya alhamdulillah katanya. Jadi asoba telah menimpa dia. Perbuatannya apa sini? Menimpa. Telah perbuatan menimpa. Ada siapa itu pembuatan sini? Tak disebutnya. Ada lah sebut, pasti dah sebut. Telah menimpa dia. Yang buat dia Cuma mesti ada kan, tadi kan kita beritahu bahwasanya setiap fi'il tu mesti ada apa? Ada ganti nama. Mesti ada ganti nama. Ganti nama itulah sebagai fa'il. Oh. Telah menimpa dia. Dia. Telah menimpa ia. Tapi di sini ia bukan dia. Dalam sobak ia. Apa dia? Apa yang menjadi tukang buatnya sini? Iya sebenarnya, jadi iya. Jadi iya ini kembali kepada apa sebenarnya? Iya ini kembali kepada apa? Kepada alama pada apa yang tadi itu? Apa yang Jadi kembali kepada apa yang betul. Jadi kepada apa yang. Jadi yang menjadi tukang buat itu adalah apa yang tadi. Jadi misalnya menimpa misalnya sakit, sakit ke menimpa apa namanya kesusahan, kegagalan ke apa misalnya contohnya lah kejatuhan misalnya gitu kan. Itu ujian semuanya kan. Itu musibah kan, musibah kan. Itu maknanya iya, menjadi iya. Kenapa iya? Iya ini menunjukkan apa? Iya menunjukkan benda. Benda. Kalau dia itu maknanya sesuatu yang berakal. Begitu. Kalau iya itu kepada benda biasanya. Telah menimpa ia. Jadi ia ni sebagai tukang buat. Ka maknanya engkau. Jadi sebenarnya ka itu sebagai apa? Yang kedua. Sebagai objek juga sama. Objek. Objek, betul. Jadi ini sebenarnya kaedah juga sebenarnya Kak. Jadi maknanya setiap ada fi'il, bila ada fi'il madi ke, mudhari ke, amar, kemudian dia melekat atau bercantum dengan apa? Domir kan? Ini kan domir kan? Kak, maka domir ini menjadi apa? Menjadi objek, menjadi maf'ul. Begitu ya. Menjadi objek. Begitu. Ya, boleh? Kayak gitu ya. Kalau pernah kita jumpa kan, ada isim berjumpa dengan domir, maka domirnya menjadi apa? Mudhafun ilaih kan? Ini kalau yang tadi isimnya itu mudhaf. Kalau di sini, tapi kalau juga fi'il berjumpa dengan domir, maka domirnya menjadi maf'ul. Ini kaidahnya begitu ya. Oke, insyaallah ya. Oke. Alhamdulillah katanya bagus ya. Oke, kemudian kita tulis ayat selepasnya ya, ayat yang ke-18. Wa dan la mananya jangan. Tuso'ir, tuso'ir mananya jangan
engkau jangan engkau palingkan. Soalnya jangan engkau palingkan. Ya, sudah? Tu soal tu sekali dengan jangan ke la tu je jangan? Bukan. La wa dan la mana jangan, tu so'ir engkau palingkan. Sorry. Ya, sudah? Khaddaka, khadda maknanya pipi. Pipi. Ka engkau. Linnasi. Li mananya untuk ataupun kepada. An-nasi mananya manusia. Ya, sudah? Wala wa dan la mananya jangan. Tamshi mananya engkau berjalan. Ya, sudah? Fi dalam al-ardi mananya bumi. Marohan mananya bermegah-megah ataupun dalam bracket sombong. Sudah? Inna sungguhnya Allah la tidak yuhibbu dia menyukai atau dia mengasihi ataupun dia mencintai. Kulla setiap mukhtalin namanya orang yang sombong. Ya, sudah? Fakhur mananya megah diri. Oke. Ada yang tinggal? Tidak. Jadi kalau yang tadi ala yang pertama mananya jangan. Nah, kalau yang kedua mananya tidak. Oke. Yang pertama kan la tusoir, nah itu jangan. Jangan engkau palingkan. Tapi kalau yang keduanya la yuhibbu tidak. Dia mencintai atau tidak menyukai. Oke, insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kefahaman, keberkatan, rahmat, hidayah dan ridho